Jadi saya tahun 66 itu waktu gencarnya PKI, itu seniman daerah itu enggak boleh main kalau enggak di bawah naungan ABRI. Saya ikut Brimob Batalion 412. Jadi waktu saya ke Libanon, Unifil itu saya udah kopral kepala di sana tuh. Oh. Yang lawak di Libanon nggak perang. Kalau ada orang perang tuh Anda di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Hari ini saya kedatangan seorang artis penghibur, artis komedian yang kawakan. Ya, pasti seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu beliau ini. Tepuk tangan untuk Pak Tarsan. Ingin terbang rasanya. Mas Tarsan, alhamdulillah antum sudah bersedia menerima undangan kami. Ini suatu kehormatan buat saya, bahwa antum sebagai artis senior ya. Saya juga merasa terhormat juga. Alhamdulillah. Enggak bawa monyet enggak? Hah? Hah? Ada hutan. Tarsan kan selalu bawa monyet. Saya kesini mewakili monyet juga. Oke, Pak D Tarsan. Ini panggilnya Pak D. Pak D, semua orang penasaran pengen Tarsan itu nama asli apa nama panggung itu? Begini ceritanya. Gimana? Singkatnya nama saya asli Toto Muryadi. Toto Muryadi. Begitu saya ikut ludruk keliling kemana-mana, terus ikut sandiwara lokaria, ada judul Tarsan dan Gadis Sandera. Terus saya menjadi Tarsan. Ternyata di lokaria itu nama pelawak-pelawak itu diganti semuanya. Termasuk Asmuni tetap Asmuni. Ada yang namanya Markun diganti Roy Markun, umpamanya seperti itu. Paul Poli itu diganti Gomblo. Termasuk Pak Triman apa itu? Yang rumahnya di sebelah sini itu ya. Lulusan lokaria dulu. Lokaria, sandiwara yang berbahasa Indonesia. Pemainnya itu dari Jakarta semua. Seperti Darussalam, Neti Herawati, Iskandar. Waduh, banyak orang Jakarta. Masya Allah. Di mana itu lokasinya? Itu kelilingnya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi saya ikut waktu itu di Malang. Hanya itu kayak sandiwara Sri Mulat. Tapi kalau Sri Mulat itu bahasa Jawa. Kalau ini full bahasa Indonesia. Di situ Anda berperan sebagai Tarsan. Tapi Tarsan dia sebagai pembantu. Akhirnya nama itu tetap ya, alhamdulillah. Melekat akhirnya. Begitu pakai nama Tarsan itu ada reng gitu. Saya terus pulang. Tiap hari kan pulang ke rumah. Nama saya diganti Tarsan. Mak, saya manggil made saya itu Mak. Ya tak bikinin bubur merah. Tapi nggak sering ke hutan kan? Oh ke hutan juga. Waktu ke timur-timur itu, di hutan tuh pindah-pindah itu. Pulang kampung. Nggak ketemu monyetnya malu soalnya hampir sama kayak. Mas Tarsan. Oke, tadi kita udah pemirsa kita udah tahu ternyata Tarsan ini nama panggung ya. Toto Muryadi. Muryadi apa? Toto Muryadi. Sebenarnya Toto Muryadi tapi di KTP sudah Toto Muryadi ya udah. Oh, KTP bukan Tarsan? Bukan. Tapi belakangan lurahnya itu iseng kayaknya sekarang tuh KTP saya Toto Muryadi Tarsan begitu. Tapi kalau di aktenya tetap Toto Muryadi, akte kelahiran. Ini bahaya kalau nama Toto Muryadi di KTP, begitu ditilang di jalanan. Tarsan bukan, KTP, bukan ini. Tangkap, Toto Muryadi ini bukan, aku ngaku Tarsan. Bisa begitu loh Mas. Bisa juga.
Tapi alhamdulillah belum pernah ditilang. Takut kayaknya sama saya nih. Oke, Mas Tarsan, pemirsa banyak yang belum tahu juga konstruksi rumah tangga antum nih, dari ayah siapa, ibu siapa, saudara ada berapa orang, asal dari mana, seperti apa itu? Tahun 42, bapak saya menjadi kepala desa nggak bisa menulis, belum menikah. Nggak bisa nulis apa nggak mau menulis? Nggak bisa menulis karena pesantren, bahasa ini nggak bisa, bahasa Indonesia. Oke. Akhirnya tahun 45 itu nyalon kepala desa. Nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Jadi setelah 42 itu jadi itu sambil belajar nulis itu. Terus menikah dengan ibu saya 43 Bapak, terus saya lahir 45 itu. Sebentar, ayah Anda siapa namanya kalau boleh tahu izin? Darmo Winoto. Darmo Winoto. Ya. Ibu? Ibu nama Raminten. Raminten. Masih ada beliau? Udah ada. Bapak meninggal usia 107, ibu saya 90 berapa. Tahun 87 waktu saya ke Timur Timur yang kedua kali itu. Saya lagi tugas ke sana. Oke, jadi dari kedua orang tua ini melahirkan berapa saudara? Yang satu bapak sebelum dengan ibu saya punya anak namanya Murawan, almarhum juga. Terus setelah itu saya dengan ini satu aja. Tapi setelah itu anak tunggal. Sampean ini. Dari bapak satu, ibu itu satu. Oh, Anda terus, aja. Iya, terus setelah itu bapak itu menikah lagi punya anak perempuan 4 semuanya. Oke. Perempuan semua 4. Jadi satu bapak lain ibu. Tinggal itu aja yang ada. Jadi 5 berkeluarga. Iya. Yang 4 perempuannya terjun di seni juga? Tidak. Tidak. Yang 2 ada di Malang di kampung, yang 2 ada di Samarinda. Jadi bisnis juga di sana. Alhamdulillah udah mapan. Punya istri kan pastinya ya? Ada. Iya. 1. Belum ditanya udah. Yang lain insidentil ya. Mudah-mudahan saya jadi orang baik lah. Mungkin nggak ditanya 1 gitu. Oke, ada putra berapa? Anak 1, perempuan semua. Senang angka 1 rupanya. Terus cucu 1. Itu. Maksudnya sudah mantu ya? Sudah. Istri 1, anak 1, cucu 1. Oke, bisa terjun ke sebelumnya kan Anda kan pasti sekolah nggak dulu? Enggak. Saya SD lulus. Terus 1 SMP, kelas 2 itu saya udah pemain ludruk. Bapak saya kan kepala desa. Oh, jadi sejak kecil sudah muda sudah ludruk. Pemain ludruk. Kebetulan saya anak kepala desa kan dulu belum ada Karang Taruna. Kami bikin sama teman-teman sendiri. Saya di pemain sandiwara ludruk itu akhirnya suatu sampai keluar kampung, sampai keluar daerah. Bapak saya marah. Akhirnya juga saya orang kaya di kampung saya. Aku kepingin menyolahkan kamu supaya jadi orang pinter. Kalau kamu nggak nurut, pergi. Saya pergi. Akhirnya 2 bulan dicari lagi. Saya suruh pulang. Terus setelah itu pergi lagi. Akhirnya terakhir bapak kalimat yang saya ingat sekarang. Saya punya duit kepingin nyolahkan kamu supaya kamu pinter. Kalau sudah itu maumu, pesanku, bekerja apa yang penting ditekuni. Hanya doaku berubah. Kalau dulu saya kepingin kamu anak pinter, sekarang semoga nasibmu baik itu. Amin. Ya alhamdulillah rupanya didengar Tuhan. Agak drama sedikit waktu itu. Oke, jadi memang sejak awal, sejak muda, sejak kecil sudah suka main sandiwara gitu. Ya. Dan saya nggak sampai sekolah SMP kelas 3 enggak saya. Sampai kelas 2. SMP tidak berijazah ya. Tidak lanjut ke SMA. Apalagi kuliah enggak ya? Enggak. Kok hidup ya? Tapi ya pernah kuliah juga, tapi kuliah subuh. Masya Allah, emang banyak kita dengar satu fenomena orang nggak bersekolah tapi kaya raya, orang nggak bersekolah tapi jenius, pinter, secara Masya Allah banyak tadi hal itu. Banyak keunikan perjalanan saya itu termasuk
termasuk pernikahan, termasuk saya naik haji tidak sengaja itu juga itu termasuk keunikan saya. Saya menikah itu sebetulnya itu, saya kan pemain ludruk. Rumah saya itu tingkat desa, ini kecamatan. Kalau umpamanya selesai jam 12 itu saya pulang harus jalan kaki kira-kira 2 kilo, 3 kilo gitu. Akhirnya saya waktu 69 tuh kepingin menikah dengan orang yang rumahnya pinggir jalan. Supaya kalau saya pulang bersandiwara, enggak jalan kaki itu. Terus saya dikasih tahu temen, ada di Pakai Saji, kecamatan. Namanya siapa? Sulistina. Rumahnya mana? Depan pasar. Udah. Tak cari paginya itu. Saya waktu itu ya tanya sama teman saya namanya Sadik almarhum itu nemani saya naik sepeda berdua. Tapi sebelumnya itu ya apa aja. Kadang-kadang katanya kalau sebelum punya rencana sholat hajat 2 rakaat jam 12 malam itu supaya ketemu, supaya jodoh. Tapi memang itu termasuk ajaib juga. Jadi begitu saya tanya di depan kantor Pakai Saji itu, saya namanya Sulistina mana? Yang ini. Oh ya, saya tanya, ada perempuan keluar. Mbak, loh rumahnya Mas Hendro mana? Pura-pura tanya teman saya Hendro tuh. Cantik itu Sulistina. Wow, cantik. Perempuan lagi. Jadi begitu saya tahu dikasih Sulistina, ini orangnya. Wah itu saya tuh gemetar teratap gak karu-karan. Dan saya hampir pingsan sebelum salaman. Karena saya belum sarapan waktu itu. Ini bisa nyata. Karena saya tanya, saya to the point aja. Mau bahasa Jawa mau kemana? Ya sebetulnya nyari Bahasa mbak. Jawa aja ngerti semua. Harap ngendi gitu. Harap ngendi ngono ya. Iya. Bahasa nyari sinten Hendro ngriyo kon. Jane iki golek sampean kula dikandani sampean nggih suruh masuk. Jangan bahasa Jawa terus ya. Mestinya ada salah satu jadi sari tilawah enggak apa. Begitu saya datang, saya temu ibunya. Boleh enggak anaknya saya kawin? Duh, kaget semua. Termasuk langsung calon. Begitu? Iya. Boleh enggak anak saya kawin begitu? Iya. Wah, anak zaman sekarang enggak ada yang berani gitu. Ya enggak? Waduh, PDKT-nya itu berapa bulan tuh? Ya langsung. Begitu baru ketemu, boleh enggak anak saya kawin gitu? Lu pede amat sih. Akhirnya dia minta waktu seminggu. Seminggu datang. Langsung dikasih waktu. Iya, saya yang minta. Saya kalau mau ya saya seminggu harus jawab. Kalau enggak saya enggak mau buang energi. Wah, Saya enggak mau mikir yang susah-susah. Kalau enggak yang lain banyak. Seminggu saya datang, oke, diterima. Ini bargaining posisinya tinggi dia. Ya. Terus setelah itu saya lapor sama Mbak, saya manggil ibu saya itu. Mak, aku mau kawin sama namanya Sulistina. Orang mana? Pakai Saji. Udah kenal sebelumnya. Ya enggak, orang baru kenal aja, rumahnya pinggir jalan depan pasar. Lah kalau itu pelacur bagaimana? Kaget. Ini mak saya itu langsung, ya kalau dia tuh orang nggak baik ya tak perbaiki, kalau baik ya sudah tak pertahankan itu aja. Saya niatnya saya menikah cari jodoh yang rumahnya pinggir jalan supaya nggak jalan kaki. Kenapa nggak yang sekalian yang di tengah jalan gitu? Begitu. Lalu akhirnya sudah diterima jadi minta waktu 4 bulan. Wah. Wah enggak, saya harus bulan ini kalau enggak jadi saya. Banyak yang lain. Ya, enggak. Akhirnya diterima. Begitu diterima ngurus-ngurus, ini sebetulnya saya mau mengatakan, ternyata non-muslim. Nah, terus tak pertegas. Kalau sampean enggak pindah belajar syahadat gini ini, dia sanggup akhirnya. Dia ngundang ini terus tak tanya katanya udah mulai belajar ya pelan-pelan proses itu. Akhirnya ya menikahlah saya dengan. Pemirsa, kenapa beliau begitu nekat? PD, bargaining posisinya tinggi. Waktu itu dia jadi artis di kampungnya tuh. Kan begitu kan? Betul. Udah jadi artis kan? Iya sudah. Banyak cewek yang mau gitu. Nah, jadi istrinya siapa? Siti Suliati. Sulistina. Bu Sulistina masih ada? Ada di rumah, masih utuh. Masya Allah. Bu Sulistina, selamat ya. Masya Allah, mabruk.
Anda beruntung punya suami yang kayak begini. Oke, kemudian dari Bu Sulistina ini punya anak satu. Ini ceritanya belum. Oh, belum selesai. Jadi prosesnya saya masih ngeludruk. Saya memang jangan punya anak kalau saya itu masih belum menetap. Akhirnya begitu 69 itu saya masuk Sri Mulat di Surabaya, meninggalkan Lokaria itu, kan keliling-keliling juga. Saya dapat rumah di THR itu ada komplek, ada rumah, hanya kamar, ruang tamu sama dapur itu aja udah. Nah, itu terus Istri nggak dibawa? iya tak bawa. Lah, itulah akhirnya benih kasih itu bersemi. Asik. Berarti tak bawa ke Surabaya langsung tahun 80 itu anak saya itu lahir. Saya kan masuknya 69. Katanya nggak mau punya anak dulu. Iya, sebelum saya saya kan pindah-pindah. Kalau saya udah menetap, saya kebelah di situ di Sri Mulat saya kan dapat rumah. Oh, jadi Nah, itu rupanya Tuhan mendengar doa saya rupanya. oke. Akhirnya seperti itulah. Akhirnya baru Jadi bikin lahir anak, tahun 80. Saya baru menikah bikin anak 69. lah gitu ya. Sekarang udah 54 tahun saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Itu punya cucu ceritanya. satu ya. Dari sisi keluarga, oke. Kemudian dari sisi karir ya. Ya. Anda tadi mengatakan Anda ini pemain ludruk sejak kecil. Kemudian dari Lokaria terus ke Sri Mulat. Iya, sebelumnya tuh ada perjalanan ikut Ludruk Kodam, Ludruk Brimob, apa itu ya. Pertama Ludruk Oke, itu banyak. ludruk Kodam, ludruk Brimob. Betul. Oh, pantas mobilnya pakai mobil tentara itu. Ya. Jadi saya tahun 66 itu waktu gencarnya PKI, itu seniman daerah tuh enggak boleh main kalau enggak di bawah naungan ABRI. Saya ikut Brimob Batalion 412. Sambil ngelawak, sambil penerangan untuk masyarakat. Istilahnya dulu tuh namanya tuh perang urat saraf, tapi itu komandonya tetap angkatan darat. Karena waktu itu ABRI kan, ya kita kan Brimob kan polisi. Kita menghibur orang-orang tahanan apa itu sering itu untuk penerangan apa itu untuk santapan rohani kalau sekarang kalau dulu istilah itu perang urat saraf namanya. Seperti itu. Blitar Selatan itu rubah apa itu saya itu udah keliling di sana sampai Malang Selatan. Berita Selatan. Blitar Selatan dulu kan Oh, tempatnya Blitar. PKI yang Oke, ya, rumah di bawah laut itu. Oke. Saya sempat tahu itu. Ya. Panjang ceritanya. Nah, terus di Surabaya ya kenal sama Komandan Garnisun. Saya suruh pakaian tentara, penerangan intinya kalau warga sipil nggak boleh pakaian organik militer itu nggak boleh. Pakaian loreng nggak boleh, mesti ditangkap. Nah, sejak itu sukses, saya keliling kemana-mana diundang batalion itu suruh pakaian militer dikasih. Jadi sampai banyak pakaian militer itu. Begini Mas Tarsan, kita pernah dengar Mas Idris Sardi diberi gelar kalau nggak salah kolonel tituler. Oh iya, bukan ya betul. Kolonel tituler. Betul. Karena beliau memimpin musik tentara ya, musik nasional. Letkol ya. Nah terakhir kita dengar Deddy Kobuser juga diberikan tituler juga. Ya. Apakah Anda saat itu nggak diberi tituler? Lain, karena Undang-Undang TNI nomor tahun 2004 itu jadi yang tituler itu yang digunakan dimanfaatkan. Saya termasuk dimanfaatkan. Kalau saya umpamanya mau, tapi saya nggak mau. Karena apa? Pertama nggak punya ijazah SMP aja nggak punya. SD paling sersan ya. Iya. Tapi tiap-tiap keliling saya tuh dapat pangkat kopral kepala. Jadi waktu saya ke Libanon, Unifil itu saya udah kopral kepala di sana tuh. Oh. Yang ngelawak di Libanon nggak berang. Jadi pengalaman militer itu saya udah Timur 81, 87. Biar melakukan bawa pistol juga? Ada. Ya untuk nakut-nakuti tetangga. Makanya saya sejak itu tuh gimana ya, lelucon tentara tuh kan nggak bisa cengengesan. Makanya saya di luar kadang-kadang kok serem amat kok kehilangan rasa humor, kamu tuh pelawak. Ya nggak tahu karena terbawa itu, karena saya ngelawak nggak konyol-konyol begitu loh saya itu. Misalnya gimana? Ya apa adanya, seperti kayak umpamanya tentara nggak boleh berpolitik gini-gini nggak boleh. Umpamanya seperti itu kan penerangan itu, dan itu memang ada undang-undangnya. Seperti contoh kalau saya ngibur kolonel, Undang-Undang nomor 34 pasal 43 berbunyi kolonel bintang 1 dan bintang 3 selanjutnya kalau umpamanya naik pangkat diusulkan panglima
ditetapkan oleh presiden. Jadi ada kepres presiden. Aku saya kolonelnya kabin bintang 1, nanti ketemu saya, nanti tak usulkan itu udah bukan lelucon, tapi tertawa semua karena itu benar. Waktu panik di Lebanon tuh banyak batalion luar negeri yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ya pertama panik, tapi akhirnya ya alhamdulillah. Ya nyari trik pertama, kalau pertama udah kena, aman. Ya gampang aja. Waduh berapa bulan nggak belum di sini 3 bulan, pantesan di kamar mandi itu sabun cepet habis. Itu situasi. Itu kan bukan lelucon sebetulnya. Bukan. Iya. Bukan lelucon, fitnah itu. Di Libanon itu. Ya. Masya Allah. 2009 saya termasuk Garuda 23C. Ke? Ya di Lebanon itu. Libanon. Jadi Garuda anunya ya. waktu itu Garuda 23C. Disertakan di apa Garuda ya? Apanya tuh? Di apa pasukan Garuda Iya, itu ya? iya betul. Masya Allah. Ya di sana di Beirutnya itu yang paling seneng bisa rekreasi juga. Terus apa itu ke tempatnya Khalil Gibran itu di Beirut, di Beirut itu. Terus di sana mau keping rekreasi kemana? Ini ada waktu 2 hari. Yang deket mana Pak? Mau Bali itu gratis kita itu dikasih. Ini kalau ke umroh 2,5 jam dari Beirut kayak, wah ya umroh aja Pak saya Pak. Saya 3 bulan umroh 2 kali. Saya sama teman-teman saya, sama Marpoto. Saya dengar teman-teman yang ke Libanon, ke Beirut, itu kalau udah sampai saya nggak mau pulang. Saya dengar gitu. Anda tapi pengen pulang juga? Udah pulang. Mbak, soalnya ceweknya sangat cantik betul. Katanya. Makanya Libanon. Jadi Libanon itu banyak nona jadi. Oh, iya, lihat banyak nona cantik Libanon. Lihat banyak nona cantik. Betul, tinggi-tinggi. Tapi makanan di Beirut itu aduh mahal. Kalau ke restoran itu mahal, kita kan kadang-kadang nyoba keluar juga. Ya, pengalaman aja. Oke, pengalaman di tentara, melawak di tentara. Menarik sekali ini. Nah, selama di tentara. Ya. Difungsikan sebagai menghibur gitu ya. Tentara, ya. Itu selain Lebanon kemana lagi? Timur dulu waktu di Surabaya tahun 81 udah ke Timur. Terus Timur yang kedua itu 87. Waktu itu saya ingat saya di sana bapak saya meninggal dunia itu tahun 87. Oke. Jadi saya udah terlambat. Kalau ada orang perang tuh Anda di mana? Ya itu, kita kan panggung prajurit. Okay. Jadi umpamanya sekarang itu di Ainaro, jadi anunya ke hutan di pos-pos itu. Yang di paling ada nggak sampai 100 orang ngumpul tentara itu. Kita helikopter itu hanya 1. Pertama musik. Kalau nggak salah musiknya itu Usman Bersaudara. Musik dibawa ke satu tempat, nyanyi. Terus satu balik lagi ngundang pelawak. Saya ini grup saya sama siapa itu Sul Saleh sama ada satu lagi. Terus setelah itu saya datang, terus ini band ini ngambil helikopter ini ngambil band ini pindah lagi ke tempat. Itu sampai Ainaro sampai 2 hari itu berapa? 6 tempat kalau nggak salah selama 2 hari. Ya gitu, estafet. Menarik. Jadi ketika tentara sedang berperang, ternyata mereka mengundang artis musik dan artis lawak. Itu menurut Mas Tarsan, itu secara psikologis untuk apa itu? Untuk kenapa? Ya mengurangi ketegangan. Kita kadang-kadang ketegangan kan suasana itu kan selalu tegang di sana. Makanya dulu kalau nggak salah pernah saya dengar ada komandan nggak disebut apanya ya. Tadi karena stres itu terus nembak anak buahnya karena dari Papua dulu itu. Jadi mengurangi ketegangan itu yang ngajak bercanda aja. Wong kita waktu ngelawak di mana itu ya di Bakau itu di airport di Bakau itu. Apa itu? Ya tahu-tahu ada tentara di habis kena tembak anunya tuh, ngeri itu ya, tahu itu ya. Oke. Bing Slamet tahu almarhum? Oh, saya udah nggak kenal. Oh, udah Bing Slamet lebih senior ya? Kalau Edisutnya masih sering bareng. Oh, Edisut ya. Iya. Edisut masih dulu tuh masih ya. Karena kita tuh di bawah Edisut.
Kalau nggak nurut Edison nggak bisa main TV. Ya safari itu ya. Safari. Sadies. Oke. Anda sering tampil di TV dalam kapasitas sebagai pemain Sri Mulat ya. Sri Mulat kan. Waktu itu teman-teman Anda siapa ya teman-teman main itu? Waktu itu yang ngetop itu Gepeng, Ya, Gepeng. Asmuni, termasuk Ibu Supia, Juju, terus Pak Triman, ada Pak Bendot, banyak. Pak Triman kebetulan rumahnya di sebelah sini. Oh ya, masih ada beliau. Meninggal dunia dan di makam pahlawan. Pak Triman karena bekas pejuang dulu. Oh, Masya Allah. Oke, kalau sekarang siapa grup Anda nih? Saya. Kalau saya ada job ya Tarsan dan kawan-kawan gitu aja. Siapa kawan-kawan itu? Saya biasa saja, kawan saya siapa saja yang kosong. Pasti bukan. Karena begini, kalau saya umpamanya minta A, dia nggak bisa, percaya sama saya, ya jalan. Kayak insya Allah ini minggu depan saya penutupan Stupa Auri di Solo, umpamanya gitu. Saya ngajak juga 2 orang. Oh jadi beliau sering menghibur di kalangan ABRI ya, TNI gitu kan kalau sekarang ya, sering begitu ya. Iya. Masya Allah. Ya di kalangan santri juga pernah keliling waktu iklan itu sampai ke daerah-daerah itu. Kalangan santri menghibur santri juga? Iya. Nah ini menghibur santri seperti apa tuh kan beda tentara sama santri. Pertama saya itu gagal, saya lagi ngetop itu kan, wah Tarsan, waduh gimana ini. Terus gagal, terus itu lucu akhirnya saya ketemu Gus Dur. Gus kula niku pripun bos ada kiai kok dibengok wong ngomong susah. Ngadepi apa? Anak kecil. Dibisik Gus Dur. Jadi saya pengalaman pindah termasuk ke Purbalingga pernah siapa Busus itu kenal sampai. Saya pernah di pesantren sana. Ya gitu, anak kecil kita senjata dari Gus Dur. Kalau anak kecil teriak santai, sama ngomongnya Al-Fatihah, sudah ikut Fatihah semua, diam. Nah, anak kecil-kecil semua. Jadi sampai Banyuwangi sana. Sampai Madura, Semenep apa itu. Modalnya Al-Fatihah aja tuh. Mas, pokoknya wis. Al-Fatihah. Rame-rame Al-Fatihah. Iya udah, diam. Udah ikutin udah. Gitu mereka diem, ente pulang. Oh enggak. Ya terus ngomong alias. Jadi ini ceramah di kalangan santri tentang agama dong tentunya. Enggak. Karena saya nggak mampu masalah agama, jadi ya kita canda aja lah. Saya tetap prinsip ilmu siap. Ilmu siap itu bukan milik militer, punya warga, punya santri juga. Kalau sudah waktunya maghrib ya, namanya ilmu siap ya ambil wudhu dulu. Jangan sampai setelah ini ya terus nyusul lah. Itu ilmu siap itu, karena gitu. Ilmu siap. Nah. Betul ilmu siap. Ya positif juga kalau kita pakai itu. Kadang-kadang kan. Seperti contoh begini, contoh kecil. Saya keluar dari Sri Mulat 86 itu kos dulu. Kos di terus akhirnya setahun kalau nggak salah. Ya itu, yang di kamar mandi itu yang ada itu tapal gigi sama sabun. Ada wartawan kan iseng dimuat di salah satu warung. Loh, kok sabun sama tapal gigi kok banyak? Ya kalau itu nggak bisa ngutang, kalau warung makan itu bisa ngebon gitu. Itu ilmu siap itu. Oh, ilmu siap. Ilmu siap. Jadi itu tidak milik militer ilmu siap itu. Sabun sama pasta gigi tuh, inget tuh. Gak bisa ngutang. Mas sabun gak bisa ngutang? Nggak bisa. Oh, ya? Sampai sekarang. Emang betul? Belum coba Raja. Saya bikin rumah, seperti saya ceritakan, saya beli tanah, jual mobil. Di Makassar itu 185 itu berapa lupa lah. Saya syuting jendela rumah kita tuh di Sukabumi sama Dede Yusuf. Yang lagi ngetop waktu itu. Ya gitu, punya duit, beli batu dulu, terus nyicil, pinggiri tak pondasi dulu. Setelah itu 2,5 meter keliling, pagar udah ambil napas. Punya duit, beli batu lagi. Terus setelah itu sepertiga saya bangun. Berdiri ini enggak semua, satu kamar dulu, satu kamar. Kamar mandi, ruang tamu, jelek-jelek punya mobil itu. Nah itu. Terus tahap kedua, sebelah kirinya sini, terus setelah itu tengah tinggal thread, jadilah tingkat itu. Proses itu.
Kenapa nggak sekaligus gitu? Lah, saya nggak berani ngutang. Nggak berani ngutang, kenapa? Nggak tahu, nggak bisa tidur saya. Apa nggak dipercaya sama orang? Dipercaya. Saya tahun 84 itu pertama Sri Mulat itu saya kan ketua ya, pengurus Sri Mulat itu di kantor pegang saya. Ada inventaris. Saya kepingin beli mobil sendiri punya 4 juta, beli Suzuki apa dulu tuh ya. Carry apa ya tuh. Itu harganya 5.600.000 kan. Punya uang 4 juta kurang 1.600.000 kan 1 tahun ya. Saya janji ya. Itu sampai 1 bulan tapi nggak bisa tidur. Boleh percaya boleh enggak, pokoknya saya jual apa-apa yang ada di rumah di kampung sana. Tak tutup. Karena nggak punya bisa utang nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kalau punya utang. Nggak siap saya kalau punya utang. Gitu ya? Iya. Tapi Mas Tarsan, sekarang kan zaman utang ini. Iya. Zaman semua dikreditkan, dia utang. Saya Gimana? belum pernah saya itu yang namanya ngebon itu belum pernah. Bukan misalnya kita segala macam kan beli kekreditan itu ya. Motor kredit, rumah kredit, Anda nggak pakai itu? Nggak pernah. Belum pernah. Apa riba itu? Ya kontan, kalau enggak ya nunggu. Kenapa riba gitu maksudnya? Ya, enggak tahu aja hati saya tuh nggak bisa tidur kalau punya utang itu. Itu aja masalahnya. Islami ini. Mungkin jangan soal utang lah, nih banyak paling utang tadi. Kreditannya banyak belum lunas ini. Jadi ya saya ngutang itu pengalaman ya itu, mobil itu. Kurang 1 juta itu. Kurang 1.600.000 ya kalau nggak salah. Ya job masih ramai padahal waktu itu Sri Mulat masih diselipi. Tapi ya gimana ya? Kok rasanya resah gitu. Ya nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Betul, Daripada susah tidur lah. Semua itu memang apa-apa kalau sudah jalan Tuhan. Saya seperti anak kepala desa. Saya itu termasuk kecilnya bapak saya itu santri. Tapi saya ngaji nggak pernah. Nggak mau. Ayah Anda santri ya. Bapak saya itu pesantren. Alim ya, seorang ulama. Ya, saya kira begitu. Nulis Arab, nulis bahasa Indonesia, tulisan Indonesia itu nggak bisa kok. Tapi Arab bisa. Bisa. Okay. Dan punya musola. Tapi saya suruh ngaji nggak mau. Nakal saya itu. Kenapa? Ya nggak tahu nakal kok. Kalau sudah ngeludruk tuh, waduh. Kalau kita latihan ludruk perang-perang Arab itu rasanya itu. Akhirnya kakak saya itu adik-adik saudara apa itu, ponak-ponakan bapak itu santri semua ada. Santri semua. Tapi ya kebetulan saya naik haji dulu. Itu juga kaget juga saya akhirnya. Naik haji berapa kali? Pertama tahun 2003 ini impres. Haji impres. Iya, jadi ngibur Menteri Agama sama Pak Harto. Itu pas lagi calon-calon aja. Saya juga calhat tuh. Terus bareng sama Bu Sufi AWD. Katanya Bu Sufi AWD itu sama Pak WD Mukhtar loh. Pak WD-nya kemana Bu? Syuting sama Roma Irama. Ingat saya itu kalimat. Saya ada Jenderal 3, Letkol 1 sama masing-masing sama keluarga. Saya sendiri. Itu 83. Setelah itu nggak pernah sudah. Terus 95 ada job Jeddah ngelawak. Itu umroh pertama. 97 dipanggil lagi ngelawak. Saya bawa anak istri. Umroh lagi. Umroh. Tapi anak istri bayar. Tapi saya dapat gratisan nginep. Karena di Konjen itu istilahnya Wisma Nusantara gratis. 2000 baru saya tuh sebetulnya waktu di Lemhanas sama Pak Agung. Saya sudah mondar sama Pak Agung. Kamu daftar aja itu. Waktu itu 60 berapa lupa saya. Mau dibayari sama Pak Agung Gumelar. Terus kata saya kan punya tabungan banyak. Masa gratis terus. Akhirnya Pak saya punya rezeki. Itu saya bayar tahun 2000. Jadi pergi haji berapa kali? 2 kali. 2000 itu sama SBY bareng ketemu sama Megawati itu lagi gitu. Itulah. Jadi dari belajar ya itu sambil pelan-pelan itu. Dari profesi melawak bisa pergi haji, bisa keliling dunia ya, menghibur sampai kemana-mana, sampai ke Amerika juga ya. Amerika. Saya Amerika nggak jadi karena ada masalah, tapi teman-teman ada yang berangkat. Saya waktu itu juga mau berangkat, mundur 1 bulan saya ada kegiatan. Akhirnya almarhum Nur Buat sama Rohana sama Bekti itu berangkat ke sana 3 orang aja.
Oke. Saya Amerika yang belum, tapi teman-teman udah beberapa kali. Tapi kalau ke Belanda kayak mana itu, Belgia, Jerman, udah Kuwait, udah Jeddah itu sering ngundang artis dulu itu, tapi nggak tahu sekarang. Karena lebih sering lagi Gitu ya? di Jeddah kan. Iya kan sekarang kan mereka udah lebih modern kan. Sekarang namanya apa? Putra Mahkota ini kan. Oke, Mas Tarsan. Kira-kira apa yang kira-kira Anda ingin kemukakan menjadi satu informasi publik ini yang supaya publik kita apa kira-kira? Ya, terutama kepada teman-teman seniman ya, kita harus kompak, kita bisa ngelucu tapi tidak mentertawakan orang, tapi jangan menyakiti. Kadang-kadang ada kalimat itu yang sampai terjadi masalah, itu kadang-kadang ada itu. Jadi yang kita hindari aja seperti itu. Kan banyak dulu ada di daerah itu sampai ada kena, nggak tak sebut namanya ya, nyebut ayat tapi salah dibelok-belokin gitu, akhirnya ya masuk juga kena pasal itu juga. Ada yang begitu itu. Jadi ya yang penting sekarang itu menata hidup ilmu siap itu. Manfaatkan masa muda sebelum masa tua datang. Itu aja. Ada lagunya tuh. Mas Tarsan, keturunan Anda nggak ada yang melawak gitu? Nggak ada. Anak Anda apa profesinya? Bisnis aja ya. Oh, bisnis. Jadi suaminya kemudian ya kerja. Nah, kemarin ini lucu, saya kaget. Yang cucu saya itu kan di wisuda di Oh, cucu sudah di wisuda. SD. Sekarang serba wisuda. Saya itu ngikutin aja. Bapaknya sama ibunya itu ya datang. Ayo nonton aja. Tahu-tahu ketua yayasan itu nanyain saya, kaget saya loh. Apa atas sana? Cucunya ini umum. Loh, cucunya di sini loh. Iya. Jadi sana orang yang terkenal itu Pak Saroni, DPR Komisi 3 ya. Saya ditanya, "Wah, bagaimana kesannya anak cucu sama di sini?" Ya kesannya ya bagus. Di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Arabnya, memang ya. Itu ya harapan saya, walaupun saya bodoh, cucu harus pinter, saya bilang gitu. Terus dini jamnya bagaimana perubahannya? Ya berubah, dulu umur 6 tahun, sekarang udah umur 12 tahun, saya bilang gitu. Kan 6 tahun. Terus kedua, karena ada bahasa Inggris, ya saya jujur aja. Saya tiru-tiru Cak Lontong jadinya itu. Jadi di rumah, Senin sampai Jumat itu harus bahasa Inggris, supaya ngelatih cucu gitu. Sabtu, Minggu, boleh bahasa Indonesia. Karena saya Sabtu Minggu itu di rumah, jadi aman gitu. Senin Selasa bahasa Arab. Gak bisa, dikit-dikit ya. Bisanya ya apa itu, anak uki-buki aja. Anda tadi sebut Cak Lontong ya? Ya. Saya pribadi mengira Cak Lontong nih anaknya Tarsan. Karena karakternya sama apa adanya. Karakternya sama. Iya betul ya. Betul. Tapi bukan anak-anak. Bukan. Jadi lucunya begini, saya waktu di Samarinda, itu yang ribut yang begitu. Di airport, Balikpapan. Nah, Matasan, Lontong tuh anak sampean ya? Gak tak jawab. Terus dikira mengiyakan saya kalimat itu, rame juga kan. Bisa dikira anak saya. Karakternya sama ya. Jadi apa adanya. Karena ada yang memang ya mesti harus ngelucu, bisik apa itu. Saya enggak gitu. Oh iya, gaya-gayanya gaya Tarsan. Apa adanya, saya kan tidak ngelawak sebenarnya. Ada. Memainkan kata aja. Cak Lontong jauh begitu. Hanya Cak Lontong sarjana, saya enggak sekolah. Cak Lontong sarjana. Banyak. Memang perbedaan itu banyak sekali. Anak stand up comedy itu enggak ada yang enggak S1. Minimal itu S1. Kalau saya SD aja kan enggak. Dulu nggak ada SD dulu. SR dulu. Ya. Jadi ya itulah. Ya dengan membaca apapun, saya belajar latihan doa apa itu ya ngapalin gitu aja kok. Alhamdulillah. Doa apa misalnya? Doa makan. Ya, jadi terjawab sudah saya pikir Cak Lontong tuh anaknya Tarsan ini. Karena karakternya memang sama ya. Dan wajahnya juga hampir sama. Oh, putana putih, saya gelap. Enggak apanya. Iya, ngomong apa adanya. Kan sering saya ajak ke kamera Ria, dulu masih belum ngetop itu, sering saya juga. Jadi main itu tuh kita
stabil sebetulnya, nggak digawe-gawe gitu loh. Jadi ngomong aja tapi celtukannya itu ketemu gitu. Iya. Lama saya, beberapa kali saya pakai dia. Tapi begitu lama-lama ngetop, sekarang ya saya minder sendiri mau ngajak. Karena mesti mahal. Kalau saya murah-murah nggak apa-apa, sambil sedekah aja. Nyari pahala. Yang penting stabil. Karena. Baik. Jadi apa ya, kalau berserah diri itu mungkin mesti kita tuh rezeki itu datang. Karena ada kata Yunani, ono urip itu ono pangan. Bukan Yunani itu. Yujowo ya. Ya, Nani itu ipar saya soalnya. Kata Mbak Nani maksudnya. Yunani. Saya dari dulu sampai sekarang namanya nyanyi itu nggak bisa. Dan saya paling nggak hobi waktu sekolah suruh nyanyi. Kalau Jawa dulu nembang-nembang itu bahasa Jawa ada pelajaran. Saya nggak pernah, saya nggak bisa. Saya itu waduh paling katanya teman-teman Tarzan ini nyanyi nggak bisa lah nyanyi. Saya nggak bisa memang. Saya sadar diri itu. Makanya seperti ada wawancara, Mas Tarzan loh. Masa SMP nggak lo? Iya ngapain lo? Kok nggak izin sama lo? Saya itu ilmu siap. Kalau saya ngaku SMP ditanya bahasa Inggris jawab nggak bisa lah, lebih malu. Itu bagian daripada ilmu siap. Saya ngaku walaupun SMP kelas 2 itu nggak sampai setahun. Bagi saya sebagai kejujuran itu di atas segala-galanya. Betul. Mau sekarang syuting belum lama ini otak ini nggak beres. Jadi memori baru nggak masuk, yang lama masih ada. Tiap-tiap syuting itu tetap ada tawaran. Iya, saya harus minta matador. Tapi akhirnya saya ke dokter saraf juga berobat. Saya di DSA pernah 2 kali sudah. Karena enggak tahu ada saraf yang bagaimana. Tapi sekarang mulai bagus. Kenapa penyebabnya apa itu? Ada yang ngomong karena cotton bud itu terlalu dalam apa bagaimana bermasalah, kita nggak sadar. Tapi mungkin nggak tahu juga ya. Tapi sekarang ini persiapan film itu ada naskah panjang tak minta, tapi kalau sampai saya kesulitan tolong kasih matador saya. Tapi ini mulai bagus sekarang saya. Tiap hari saraf itu kapsulnya itu 3 pagi sore. Pamernya apa itu? Lupa saya. Enggak ada obat-obat lupa itu apa namanya? Itu dari dokter saraf. Saya masih punya dokter begitu dah. Ya berusaha. Dulu saya hampir berapa tahun nggak terima. Pertama itu ada Fatih dia menjawara itu udah nggak pakai dialog sama pokok silat-silat tak terima. Terus akhirnya masuk Amanah Wali juga begitu saya. Saya tetap ilmu siap. Nomor 1 kalau naskah panjang saya minta matador. Ini syaratnya. Nomor 2 jangan aja naskah bahasa Inggris. Itu aja. Jadi bukan haram gitu nggak bisa tuh gimana. Ini tiap-tiap tadi ternyata ya mau begitu ya boleh. Ya jadi pemirsa ini Mas Tarzan ini dapat anugerah luar biasa dari Allah ya. Biasa di luar memang saya. Jadi sekolah nggak selesai, tapi Masya Allah karirnya luar biasa. Sehingga bisa menopang kehidupan beliau secara luar biasa. Nah ini juga satu buat kita ya. Bahwa pandai, pintar itu yang lebih penting benar daripada pintar. Banyak orang pintar kalau nggak benar ya nggak akan sukses juga. Soalnya kalau orang benar tapi kurang pintar bisa jauh lebih sukses dari orang pintar yang nggak benar. Mas Tarzan, barangkali ada closing statement untuk teman-teman, terutama para banyak generasi muda nih kayak stand up comedy ya. Itu dunianya stand up comedy itu lain, jadi bukan dunia saya. Lain. Karena apa? Di sana tuh rata-rata itu S1, ada yang S2. Jadi memang orang kampus. Kalau saya kan pelawak kampung, bedanya di situ aja. Jadi saya nggak mampu untuk itu. Tapi dia memiliki karakter sendiri. Jadi memang ya kadang-kadang itu kalau karakternya sendiri itu ya nggak bisa ditirukan. Jadi seperti yang A ini punya karakter ini macam-macam. Oke, satu hal saya ingin tanya. Itu kan sense of melawak itu semua
buat orang-orang seperti Anda itu kan pasti ada. Anda bilang tadi stand up comedy. Iya. Dia sarjana. Kemudian Anda anggap dia tuh ya oke. Mampu mengolah kata. Ya, mungkin wilayahnya wilayah akademik ya. Karena dia tuh sarjana. Nah, tapi seperti Anda misalkan sesuai dengan kapasitas Anda yang tamatan SD itu. Hanya mungkin saya tuh jam terbangnya aja yang banyak itu aja. Nah itu lah. Jadi orang kalau ngelihat Anda itu belum ngomong udah ketawa gitu. Tapi sekarang takut sama saya. Anda belum ngomong masih begini aja orang udah lucu. Saya di rumah juga begitu, saya tuh biasa aja. Sekarang apa ya, di rumah itu saya masih tetap beli koran, saya baca sambil melatih lidah. Karena kalau dibatin aja kadang-kadang itu nggak nyambung. Karena saya tanya waktu dulu ikut teater koma, tapi masih lancar. Waduh, naskah 1 lembar tuh nggak boleh harus 1 shot karena 1 napas katanya. Nggak ada canda kalau ikut teater itu. Tapi kalau untuk yang lawak-lawakan biasa, improve sih aman aja. Tapi gimana banyak ya nanti, yang penting tujuannya apa. Tapi pedomannya itu kalau ceritanya lucu, kalau dilucukan malah nggak lucu. Itu pedoman karena saya jam terbang aja saya kira. Kan di Sirmulat dulu tuh berangkat dari wayang orang ada, ketoprak ada, bintang, wah udah macam-macam. Saya dari Ludruk kemarin. Pengalaman membuat seseorang menjadi pede, kemudian seseorang bisa menjadi kreatif karena pengalaman jam terbang. Ya. Oke, Bung Tarsan, saya rasa kita bicara udah 3 jam lebih ini. Sudah banyak yang bisa diserap, terutama tadi bahwa Mas Tarsan punya kemauan yang tinggi sekali. Salah satu contoh, pengen punya bini, waduh, itu ada target. Harus yang pinggir jalan. Artinya dia punya punya sikap yang keren gitu. Nggak mau yang di tengah jalan dia. Terus ayah beliau sebagai seorang alim katakanlah ya. Seorang guru agama, kepala desa, mampu. Tapi beliau ini apa istilahnya kalau bukan bandel tuh. Ya apa ya? Nuruti hati aja, Nuruti kesenangannya, hati. karena pergaulan dan lingkungan. Apakah ini perlu ditiru sama generasi muda nih? Ya lihat lingkungannya, lingkungan apa? Kalau positif nggak ada masalah. Karena lingkungan itu mempengaruhi pertumbuhan jiwa seseorang. Kalau temennya narkoba mesti ikut juga itu. Kalau temennya minum juga begitu. Nah itu contoh-contoh kecil yang seperti penting itu. Lihat lingkungannya ya. Ya. Tapi lingkungan juga banyak yang positif sekarang. Ya, sekarang pasti banyak ya. yang ada apa. Istilahnya penerangan-penerangan dari pihak Gerhana atau apa itu mungkin orang juga takut. Tapi nyatanya ya masih merebak kayak begini. Nggak berani ngomong. Karena ya artinya negara juga harus pertama yang hadir ya dalam mengatasi narkoba. Oke, pemirsa, saya rasa cukup pertemuan kita dengan Mas Tarsan. Semoga menghibur yang pasti, menginspirasi. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.